Kita mulai dari yang bikin merinding sampai muntah. Nomor 8. Cutaneous anthrax. Ada kondisi di mana kulit manusia kelihatan mati, tapi masih nempel rapi di tubuh yang hidup. Warnanya hitam pekat, keras, dan kelihatan kayak potongan daging gosong. Yang bikin gak enak, ini muncul pelan-pelan di kulit yang sebelumnya normal. Dan begitu kelihatan jelas, susah buat pura-pura gak lihat. Awalnya memang gak mencurigakan sama sekali. Cuma benjolan kecil di kulit, mirip jerawat atau bekas gigitan serangga. Gak sakit, gak perih, bahkan kadang cuma gatel dikit. Karena kelihatannya sepele, banyak orang yang ngebiarin. Tapi beberapa hari kemudian, bagian tengahnya mulai berubah warna. Pelan-pelan jadi hitam, kering, dan keras. Bagian hitam itu disebut eschar, dan tampilannya bener-bener bikin risih. Kelihatannya kayak kulit mati yang ditempel paksa ke badan. Teksturnya kaku, warnanya pekat, dan kontras banget sama kulit di sekitarnya. Dan yang bikin aneh, bagian ini sering gak sakit sama sekali. Di sekitar lukanya, kulit kelihatan bengkak dan kemerahan. Kadang ada cairan aneh keluar dari pinggirnya. Banyak orang refleks menatap lebih lama karena bentuknya aneh. Ada juga yang penasaran dan nyentuhnya. Tapi makin dilihat, makin kelihatan kalau itu bukan luka normal. Cutaneous anthrax biasanya nular ketika manusia bersentuhan sama hewan atau produk hewan yang kotor. Kulit hewan, wool, atau daging mentah bisa jadi sumbernya. Jadi asal-usulnya aja udah nggak bersih. Penyakit ini bukan jijik karena darah atau nanah berlebihan, tapi karena kulit mati itu kelihatan jelas, kering, hitam, dan numpang hidup di tubuh manusia. Dan buat banyak orang, bayangan itu jauh lebih nggak enak daripada luka berdarah. Nomor 7. Loiasis, cacing di mata manusia. Bayangin lagi ngaca, terus tiba-tiba ngelihat benda putih tipis jalan di bagian putih mata. Awalnya mungkin cuma dikira urat mata, tapi ternyata garis itu gerak pelan. Di situ biasanya orang langsung bengong, karena yang dilihat bukan kotoran, tapi sesuatu yang hidup. Dan itu bukan kejadian langka di daerah tertentu. Itu beneran kasus medis. Loiasis terjadi karena cacing parasit bernama Loa loa yang masuk ke tubuh lewat gigitan lalat rusa. Setelah masuk, cacing ini hidup di dalam tubuh manusia selama bertahun-tahun. Dia nggak langsung bikin luka parah, justru dia keluyuran santai di jaringan tubuh. Sampai suatu saat, dia lewat ke tempat yang paling kelihatan dan paling sensitif, yaitu mata. Pas cacingnya muncul di mata, tampilannya bener-bener bikin nggak nyaman. Warnanya putih pucat, bentuknya tipis kayak benang basah. Gerakannya kelihatan jelas di balik selaput mata. Rasanya bukan cuma geli, tapi juga panik karena sadar penuh sama apa yang lagi terjadi. Loiasis ini ternyata nggak cuma di mata, tapi dia juga bikin sensasi aneh di kulit. Cacingnya bisa kelihatan bergerak di bawah kulit, bikin benjolan yang pindah tempat. Hari ini muncul di tangan, besok di kaki, lalu hilang sendiri. Kulit jadi kelihatan naik turun, kayak ada sesuatu yang lewat di dalam. Loiasis jadi kelihatan menjijikan, karena mata yang harusnya kelihatan bersih, malah jadi tempat lewat parasit. Dan buat banyak orang, 1 detik ngelihat sesuatu hidup bergerak di mata sendiri, itu cukup buat bikin trauma seumur hidup. Nomor 6. Epidermodysplasia verruciformis, manusia pohon. Bayangin, tangan manusia yang ditumbuhi kutil keras sampai numpuk, memanjang, dan bentuknya kayak akar pohon. Bukan 1-2, tapi banyak dan nyatu satu sama lain. Dari jauh kelihatannya kayak kayu, dari dekat kelihatannya kayak kulit kering yang salah tumbuh. Dan ini bukan kostum atau efek film, ini kondisi medis nyata. Penyakit ini bikin kulit manusia tumbuh nggak wajar dan nggak berhenti. Penyebabnya ada hubungannya sama virus HPV yang di orang normal cuma bikin kutil kecil. Tapi di penderita epidermodysplasia verruciformis, tubuh nggak bisa ngelawan virus ini sama sekali. Akibatnya, kutil tumbuh terus tanpa kontrol. Awalnya kecil, lama-lama menebal, lalu numpuk. Kulit jadi kasar, keras, dan bentuknya makin aneh. Bagian tubuh yang paling sering kena biasanya tangan dan kaki. Disitulah kutilnya tumbuh paling ekstrim. Bentuknya nggak rata, menonjol, dan kelihatan kering kayak kulit mati. Kalau dilihat sekilas, kelihatannya kayak cabang atau akar pohon. Yang bikin makin nggak enak, pertumbuhan ini sering muncul lagi walaupun udah diangkat. Jadi meskipun dipotong atau dioperasi, kutilnya bisa tumbuh ulang. Rasanya kayak tubuh terus menghasilkan bagian yang nggak diinginkan. Secara visual, ini bikin banyak orang refleks jijik atau bingung mau lihat kemana, karena bentuknya jauh dari yang biasa dilihat di tubuh manusia. Epidermodysplasia verruciformis itu menjijikkan bukan karena darah atau luka basah, tapi karena kulit manusia berubah jadi sesuatu yang kelihatan kayak bukan kulit manusia lagi. Nomor 5. Buruli ulcer. Bayangin, ada luka bolong di kulit, kelihatan jelas, tapi rasanya nggak sakit sama sekali. Nggak nyeri, nggak perih, cuma bolong. Dan makin lama, bolongnya makin lebar. Disinilah buruli ulcer bikin orang bingung sekaligus jijik. Awalnya buruli ulcer sering nyamar jadi penyakit sepele. Muncul benjolan kecil di lengan atau kaki. Bentuknya cuma benjolan biasa. Nggak merah, nggak panas, nggak bikin panik. Banyak orang mikir ini cuma bisul ringan atau digigit serangga. Tapi beberapa waktu kemudian, benjolan itu pecah. Dan yang tersisa bukan luka biasa, tapi lubang terbuka yang kelihatan nggak wajar.
wajar. Lukanya pelan-pelan melebar kayak nyari tempat sendiri. Pinggirannya rusak, kulit sekitarnya kelihatan gak sehat, dan bagian dalamnya pucat kayak daging yang udah mau busuk. Bahkan kadang sampai ngeluarin cairan yang baunya busuk banget. Penyebabnya buruli ulcer ini adalah bakteri Mycobacterium ulcerans yang ngelepas racun bernama mycolacton. Racun ini punya efek yang ngeri. Dia bikin jaringan kulit mati pelan-pelan, sekaligus bikin rasa sakitnya jadi tumpul. Jadi kulitnya hancur, tapi otak gak dapat alarm yang jelas. Makanya luka bisa jadi besar tanpa banyak keluhan. Buruli ulcer itu jadi penyakit paling menjijikan karena konsepnya yang gak enak. Ada bagian tubuh yang bolong dan kelihatan mati, tapi pemiliknya hampir gak ngerasa apa-apa sampai dagingnya jadi pucat dan rusak. Jangan lupa subscribe dan dukung kami jadi channel edukasi pertama yang mencapai 10 juta subscriber di Indonesia. Nomor 4, Noma, Cancrum oris. Bayangin, bangun tidur, terus ngeliat pipimu bolong. Bukan luka baru, tapi kayak ada bagian wajah yang hilang aja. Bibirnya nggak utuh, gusinya kelihatan, dan bentuk mulutnya udah beda. Yang bikin orang langsung lemes, ini bukan kecelakaan. Ini penyakit yang efeknya kelihatan jelas di wajah. Noma biasanya mulai dari hal yang kelihatannya sepele banget, cuma sariawan kecil atau luka ringan di gusi. Banyak yang mikir, paling hilang sendiri. Tapi beberapa hari kemudian, lukanya melebar. Jaringan di sekitar mulut mulai rusak dan berubah warna. Pelan-pelan, dagingnya kayak habis, dan makin lama bentuk wajah berubah tanpa disadari penderitanya. Penyebabnya penyakit ini adalah bakteri Fusobacterium necroporum yang jadi ganas pas tubuh lagi lemah. Biasanya terjadi di orang yang gizinya buruk dan kebersihan mulutnya nggak terjaga. Begitu bakteri ini aktif, dia langsung merusak jaringan lunak, bukan cuma permukaan, tapi sampai ke dalam. Makanya pipi bisa bolong dan rahang kelihatan. Baunya juga sering nggak enak karena jaringannya benar-benar rusak. Yang bikin Noma menjijikan itu bukan cuma lukanya, tapi posisinya. Ini terjadi di wajah, bagian tubuh yang paling kelihatan. Lubang di pipi, bibir yang gak utuh, gigi yang copot. Bukan luka yang berdarah, tapi daging yang kelihatan mati. Banyak orang refleks gak sanggup ngelihat penyakit ini lama-lama. Noma itu menjijikkan karena wajah manusia berubah jadi sesuatu yang kelihatan gak wajar. Mulut yang harusnya utuh malah bolong. Senyum gak bisa kebentuk normal lagi. Nomor 3, Fournier's gangrene. Bayangin, area selangkangan yang awalnya cuma terasa lembab dan aneh, terus beberapa jam kemudian bau busuknya mulai nyengat. Bukan bau keringat biasa, tapi bau daging rusak. Kulitnya berubah warna, dari normal jadi keabu-abuan, lalu kehitaman. Dan yang bikin orang langsung gak kuat, baunya datang lebih dulu sebelum lukanya kelihatan jelas. Disitulah Fournier's gangrene mulai nunjukin muka aslinya. Awalnya sering dikira hal sepele, gatal, bengkak dikit, atau nyeri ringan di area sensitif. Banyak yang mikir cuma iritasi, bisul kecil, atau salah sabun. Tapi dibalik itu, ternyata infeksinya lagi ngebut. Jaringan di bawah kulit mulai mati pelan-pelan. Dari luar kelihatannya belum parah, tapi dari dalam udah rusak. Jadi pas kulitnya dibuka, yang kelihatan bukan luka segar, tapi daging yang kelihatan habis. Yang bikin jijik, kulit bisa melepuh, terkelupas, lalu terbuka lebar. Jaringannya kelihatan kusam, keabu-abuan, dan baunya menyengat. Ini bukan luka berdarah yang basah, tapi luka yang kelihatan busuk. Banyak orang bilang baunya khas dan susah dilupain. Dan karena posisinya di area genital, rasa nggak nyamannya double. Mau lihat aja, rasanya pengen langsung mengalihkan pandangan. Fournier's gangrene biasanya disebabkan karena infeksi bakteri yang terlalu banyak. Begitu masuk, bakteri ini bikin aliran darah ke jaringan berhenti. Akibatnya, kulit dan daging di situ mati. Makanya warnanya berubah dan baunya muncul. Penyakit ini jadi menjijikan karena tempat dan baunya. Area yang harusnya tertutup dan bersih malah jadi sumber bau busuk dan jaringan mati. Kulit terkelupas, daging kelihatan, dan semuanya terjadi di bagian tubuh yang paling bikin orang gak siap lihat. Fournier's gangrene itu tipe penyakit yang bikin orang langsung mikir satu hal. Kok bisa tubuh rusak sekotor ini dalam waktu sesingkat itu? Nomor 2, necrotizing fasciitis, penyakit pemakan daging. Ada kondisi di mana kulit kelihatan masih oke, tapi kalau dibuka, daging di bawahnya udah kayak bubur busuk, warnanya kusam, teksturnya lembek, dan baunya nggak masuk akal. Dari luar kelihatan aman, tapi dari dalam udah hancur. Inilah yang bikin necrotizing fasciitis beda dan bikin orang jijik. Penyakit ini biasanya dimulai dari hal kecil banget, luka gores, lecet, atau bekas operasi yang kelihatannya biasa. Nggak ada nanah, nggak ada darah yang berceceran. Tapi beberapa jam kemudian, rasa nyerinya muncul. Rasanya sakit banget, tapi luarnya belum kelihatan apa-apa. Banyak orang bingung karena rasa sakitnya nggak sesuai sama tampilan luar. Efek penyakit ini kerusakannya kelihatan jelas. Kulit mulai berubah warna, dari normal jadi keabu-abuan atau keunguan. Kalau kulitnya terbuka, yang kelihatan bukan daging segar, tapi jaringan yang kelihatan busuk. Teksturnya lembek, gampang hancur, dan baunya nyengat. Yang bikin orang jijik, kerusakannya kelihatan kayak dagingnya habis dimakan dari dalam. Bukan digores, bukan disayat, tapi kayak diserang pelan-pelan sampai bentuknya nggak karuan. Kulit bisa terkelupas, dan bagian bawahnya kelihatan berantakan. Dari satu titik kecil, rusaknya bisa melebar kemana-mana, dan tampilannya jauh dari kata luka biasa. Necrotizing fasciitis itu menjijikkan karena tubuh kelihatan bohong. Dari luar kelihatan aman, tapi di dalamnya udah rusak parah. Kulit masih ada, tapi fungsinya udah nggak nyelamatin apa-apa. Buat banyak orang, bayangan daging yang hancur di balik kulit yang masih kelihatan normal itu jauh lebih bikin mual daripada luka berdarah yang kelihatan jelas.
Nomor 1, miasis, investasi belatung di tubuh manusia. Ini penyakit yang bikin orang langsung refleks mual duluan sebelum mikir. Bayangin ada luka di tubuh, lalu dari lubang itu keluar belatung hidup, gerak, dan masuk lagi. Bukan 1-2, tapi bisa banyak. Ini bukan bangkai, bukan hewan mati. Ini tubuh manusia yang masih hidup. Miasis biasanya mulai dari luka yang kelihatannya biasa aja. Lecet kecil, luka terbuka, atau bagian kulit yang kotor dan lembab. Lalat datang, bertelur, dan seringkali telurnya nggak kelihatan sama sekali. Beberapa hari kemudian, telurnya menetas. Dari situlah belatung mulai muncul. Mereka hidup di situ, makan jaringan di sekitar luka, dan tumbuh di dalam tubuh manusia. Yang bikin orang langsung gak tahan adalah tampilannya. Belatungnya putih pucat, basah, dan terus bergerak. Ada yang kelihatan keluar masuk dari luka. Ada yang lumpuh di satu titik. Kadang lukanya melebar karena jaringan di dalamnya habis dimakan. Bau busuk sering ikut muncul. Dan yang paling bikin merinding, penderitanya sering sadar penuh melihat semua itu terjadi di tubuhnya sendiri. Miasis sering terjadi di daerah dengan sanitasi buruk atau perawatan luka yang jelek. Tapi ini bukan cuma soal lingkungan. Orang yang punya luka dan gak dirawat dengan benar juga bisa kena. Lansia, orang sakit, atau yang sulit merawat diri sendiri lebih berisiko. Miasis itu menjijikkan karena tubuh manusia berubah jadi tempat hidup makhluk lain. Bukan sekedar luka kotor, tapi luka yang bergerak. Daging dimakan dari dalam, belatung hidup di situ, dan semuanya kelihatan nyata. Buat banyak orang, bayangan ada sesuatu hidup dan berkembang di tubuh sendiri itu udah cukup buat bikin perut mual.